Bisnis teknologi di Indonesia mengalami pasang surut. Dari booming startup hingga tantangan besar seperti yang dialami e-fishery, banyak yang bertanya, apakah masih layak membangun startup teknologi di Indonesia? Bloomberg Technos Podcast, Technozone bersama Pandu Sastrowardoyo dan Maria Sarjana. Halo, nama saya Pandu Sastrowardoyo. Ini adalah Bloomberg Technos Podcast, Technozone. Yang namanya teknologi, yang namanya startup, itu sangat menarik kalau kita lihat diskusinya akhir-akhir ini. Dari masalah-masalah kemarin seperti e-fishery, dan masalah-masalah lainnya juga yang terjadi di Indonesia. Akhir-akhir ini orang bertanya-tanya, apakah masih bisa di Indonesia membuat teknologi startup? Dan di luar sana juga banyak orang-orang yang berpikir, saya sekarang adalah misalnya mahasiswi yang ingin membuat sebuah penemuan baru gitu, dan saya ingin mendapatkan funding untuknya tentunya, dan saya ingin nih masuk ke dunia ini dan menciptakan hal baru. I want to be the next Elona Musk, or something. Masih bisa nggak di Indonesia? Hari ini kita akan ngobrol sama dua teman saya, satu Mas Randy Maulana dari Keywords. Satu lagi adalah Pak Sunil Tolani dari bigthinkers.id, dan juga ada teman saya Maria Sarjana. Hai. Kita akan diskusi lebih lanjut mengenai ini, dan saya mau mulai dari satu pertanyaan. Ya sebenarnya yang tadi saya tanyakan sih, menurut teman-teman gimana? Masih bisa nggak teknologi entrepreneur di Indonesia? Dari Randy dulu. Oke. Halo, saya Randy dari Keywords. Ini kita ngomong-ngomong soal bikin bisnis baru gitu ya, bisa apa enggak, ada peluang atau enggak. Kalau menurut saya sebetulnya peluang itu akan selalu ada. Mau di posisi kita itu lagi susah maupun kita lagi senang, pasti akan ada selalu gap yang mesti kita isi. Nah, gap ini yang harus bisa dilihat sama orang-orang itu yang mau membuat bisnis baru ataupun memang dia tech entrepreneur. Nggak semua orang ini bisa melihat solusi ini gitu, tidak bisa semua orang tuh melihat gap ini gitu. Tapi kalau dibilang akan selalu ada gap. Kita mungkin sehari-hari kita nggak sadar ya, kayak dulu mungkin waktu Nadim bikin Gojek, hal sederhananya adalah karena dia susah untuk ngapalin nomor telepon Gojek atau apa, atau nego-negonya seperti itu. Ternyata dia bikin aplikasi ke depannya. Ada juga yang bikin mungkin, kalau dulu kita lihat zaman sebelum ada Gojek bikin makanan, kalau dulu saya di Jakarta tuh tiap hari tuh kerjanya kalau ada yang delivery, Mas minta brosur dong, minta brosur gitu. Jadi orang yang tadinya cuma jualannya itu di seputaran itu aja, bisa jualan ke daerah di luar dia, karena yang tadinya brosur-brosur hasil kumpulin itu jadi aplikasi gitu kan gitu. Nah, peluang-peluang itu akan selalu ada. Mungkin kita ngomongnya, ada yang bikin aplikasi, ada juga yang bikin mungkin marketplace atau apa. Tapi ya dengan adanya digital ini, apalagi dengan adanya AI gitu, akan selalu banyak orang yang punya peluang yang bisa kita jadikan satu bisnis seperti itu. Sunil? Kalau saya melihat ruang inovasi itu makin hari makin menipis. Melihat dari landscape dan consumer behavior ya. Karena Indonesia itu dari pandangan saya itu sangat driven by culture. Dan culture kita masih kuat banget di gaya dagang. Brick and mortarnya masih kuat. Jadi teknologi presence-nya itu very limited. Dan juga fungsi dari teknologi itu lebih ke enabling aja. Bukan teknologi as a business, bukan technology-driven companies, tapi companies that use technology as a tool. It's a very big difference. That's a good point. Very, very big difference. Good example, Gojek has entered in our lifestyle. Yeah. Berapa lama? To induce that, to educate that. How long? Burning rate-nya berapa banyak? Berapa banyak tuh, Mas? Yeah, dominating power. Can anybody be like him? Not anybody, but somebody. Jadi background-nya apa dulu? Jebolan Harvard. Anak siapa? Koneksinya di mana? So, for all of you who wants to strive out there, boleh. Inovasi boleh, tapi punya mental power. Resilience yang kuat. Strong network. Itu penting banget. Dan Indonesia is a beautiful country sebenarnya kalau mau dibawa ke area technology driven. Tapi utilize apanya dulu nih. Kita punya strength tuh di mana?
natural resources. Can we enable those natural resources in tech world? Many have failed. Agriculture, many have failed. Oke, ini menarik. Jadi kalau kita bicara, ini ada dua perspektif yang sebenarnya sama ya, sebenarnya arahnya sama nih gitu. Yang satu memang mengenai diskusi kalau misalnya soal teknologi, fokusnya bukan di teknologinya, tapi ya ini what's the value for people, what's the value for the country. Oke, nggak usah muluk-muluk. Apa nih yang ada di negara kita yang cukup unik untuk jadi value yang bisa dibawa oleh startup tersebut. Dan satu lagi juga ya, basically inovasi sebenarnya masih bisa dilakukan di Indonesia dan justru akan diperkuat oleh AI dan lain-lain. Nah, tapi saya jadi mikir nih, kan ini ada biasanya tuh kalau kita ngomong soal tech entrepreneurship, we go the VC route, right? Ya at least tradisionalnya begitulah gitu. Tentunya ada crypto dan lain-lain juga gitu. Tapi kalau going to the VC route, itu sekarang kayak banyak sekali kasus yang blow up, yang akhirnya orang-orang tuh kalau saya dengar gitu, rada takut nih sekarang gitu. Kalau misalnya ada, ya kita ngomong sama si Elon Musk ini deh gitu, yang ingin jadi entrepreneur gitu. Dia untuk dapat funding, misalnya dia nggak kenal siapa-siapa deh, misalnya networknya nggak bagus lah, basically dia bukan anaknya siapa, apa gimana gitu. Mungkin rada-rada Cooper juga cuma pintar gitu misalnya gitu. Saya kayak aku gitu kan. Enggak sih. Itu bagaimana? Menurut kamu gimana, Mas? Oke, sebenarnya sih kalau kita mau ngomongin apa yang kejadian di luar Indo ya gitu ya. Memang normalnya orang mungkin akan bikin sebuah startup dulu, kemudian dia pitching ke investor atau mau itu VC, mau PE dan lain-lain gitu. Tapi di Indonesia ini sebenarnya banyak orang yang emang bikin bisnis ini bootstrap. Jadi memang posisinya mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lalu dia lama-lama jadi besar seperti itu. Tapi memang takes time. Ya, saya juga ngalamin hal seperti itu gitu. Saya nggak bertemu dengan VC, tapi saya banyak bertemu dengan orang-orang yang memang mau membeli produk, mau membeli services, but it takes long time. Cuman di situ kita bisa lihat bahwa memang banyak orang-orang juga yang memang di luar tech industries, mereka berbisnis dengan cara seperti itu. Jadi memang tradisional. Dirimu kan dari umur 19 tahun ya, sebenarnya dirimu yang melakukan ini nih, yang bootstrap dari nol ya. Oke. Gue melakukan hal itu, jadi memang benar-benar dari awal ya udah punya margin berapa, itulah yang gue investin. Gue investasi balik lagi di situ. Jadi ya muter terus uangnya di situ. Seperti itu yang gue lakuin. Ya, jadi menurut aku sebenarnya ada 3 basic model kalau mau jalanin bisnis. Yang paling trending base itu highly profitable. Jadi beli barang dari luar 10.000, jual 50.000, high profit. Tapi nggak bisa sustain karena harus ikutin tren. Iya. Oke? Itu lebih ke dagang. Kedua, mainnya di highly scalable. Itu highly scalable itu mainnya di tech. Berarti kita ngomongin investors, VC rounds, round A, B, C dan sebagainya. Tapi ada lagi yang dijalani sama Randy dan pada umumnya banyak teman-teman termasuk diri saya percaya bahwa ada juga bisnis yang fokus utamanya sustainability. Nah itu biasanya bisa pakai gaya bootstrap. Oke. Karena time is your alliance. Kalau in scalability, time is your enemy. Because you need to innovate so fast. You need to penetrate the market so fast. You need to dominate the market so fast. And then suddenly, whoop, you're gone from the market. Gitu. Nah, ngomongin soal trust. Even the big unicorns today are still having a red color in their portfolios. Iya, benar. Ya kan? Benar. So, at least in Indonesia, at least in Indonesia, kita ngomong unicorns are still having red in their portfolios. So actually, who is earning? Who has really earned? The investors who exited, the founders who exited, but the business, is it on profit? Or it's still ongoing? Ya kan? It's still ongoing towards profitability. Kalau yang baru mau start, dia lebih baik melihat bisnis itu, landscape di Indonesia itu, yang mana yang lebih asik. Lebih asik dagang, berarti you start collecting your capital from highly profitable trading. Atau you know that this is something that will survive for long. You're doing data center, right? Yes. Yeah. So data center is an infrastructure-based business, ya nggak? Which has a longevity. Yeah.
Tapi kalau misalnya I want to come up with a new solution that will help all the moms can cook faster. Bla 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 bla. Itu mungkin trend based. Nanti balik lagi ke traditional because rasanya beda, teknologi beda, ya kan? Jadi air fryer sama normal fryer rasanya beda. Yeah. So some things can stay but some things may not be able to stay. Jadi kembali lagi mental resilience sama ekosistem. Ya, sebenarnya tadi menarik ya dari Pak Sunil kemudian juga dari Pak Randy, ada dua perspektif yang berbeda gitu. Kalau saya melihat bagaimana tadi Pak Sunil menjelaskan gitu ya, bahwa saat ini memang orang mungkin bisa create startup or something else, bisnis yang baru, tapi sangat sempit. Tapi dari Mas Randy, inovasi masih banyak. Nah, kalau dari kami ya, ingin mempertanyakan sebetulnya pendapat Mas Sunil dan juga Mas Randy, bahwa kami punya data 2.566 startup sekarang ada di Indonesia, 6 terbesar di dunia ada di Indonesia. Menperin bahkan menyatakan targetnya tahun ini ada 110 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dengan situasi yang seperti ini, boleh dibilang apakah lingkungan kita di Indonesia itu sebetulnya mendukung untuk pertumbuhan startup atau enggak? Sorry, tadi Mas Sunil sebetulnya sudah menyebutkan sedikit bahwa ya ruangnya nggak banyak gitu. Kalau dari pemerintahnya seperti ini, apakah gimana? Being optimist itu harus. Tapi being optimist di follow through dengan menciptakan, membantu, memfacilitate ekosistem yang bisa mendrive result itu penting. Dari government, dari stakeholders, dari individuals, dari corporates yang percaya that we need young talents. We need brave talents, we need crazy talents to create crazy solutions for creating more jobs, more opportunities. The question is, pertanyaannya adalah, semuanya align nggak? Semuanya ke vision itu nggak? That's the big question. Being optimistic. Oke, that's the big question. Sorry, saya potong. Tapi melihat dari sekarang ini pemerintah banyak sekali juga gembar-gembor bahwa mereka mendukung startup dan sebagainya seperti tadi yang sudah saya sebut bahwa targetnya sampai 110 miliar dolar Amerika Serikat itu bukan hal yang kecil sebetulnya. Dari Mas Sunil sepakat nggak kalau pemerintah saat ini sudah mendukung pertumbuhan startup atau mungkin ada yang kurang, nanti ke Mas Randy juga? Oke. Pemerintah punya hak untuk mengutarakan optimismenya. Okay, I get it. Saya hanya bisa percaya bahwa kalau pemerintah sudah optimis, harusnya stakeholder yang lain ikut, harusnya. Nanti kita lihat pada waktu tertentu itu terjadi apa tidak. Karena bukan hanya pemerintah saja kan, tapi pemerintah harus menjadi salah satu driving force to ensure venture capitalists, to ensure corporates, PE, that hey, we still can rise better and better. Wow, ini menarik sebetulnya. Kalau dari Mas Randy seperti apa melihat peluang yang mungkin telah dibuka pemerintah ini, digembar-gemborkan oleh pemerintah sekarang? Kayak menarik juga ya kalau kita lihat dari berbagai sisi pemerintahnya, kemudian stakeholder yang lain bagaimana? Mas Randy? Sebetulnya kalau kita ngomongin peluang tuh ya, banyak pola pikir orang-orang yang mau berbisnis nih, saya bilang salah pandangan. Salah pandangan tuh kenapa? Karena semuanya sentral kiblatnya ke Jakarta semua. Padahal sebenarnya di daerah itu banyak sekali startup-startup kecil yang mungkin kita yang di Jakarta itu nggak pernah dengar. Jadi kayak kita ngomongin contoh lah ya, tadi saya ngomongin ojek. Di wilayah-wilayah itu punya aplikasi-aplikasi sendiri yang kita nggak pernah dengar. Atau mungkin mereka punya metode sendiri caranya untuk memesan sesuatu ataupun ordering ataupun apapun lah yang kira-kira berkaitan dengan internet. Banyak juga kayak perusahaan-perusahaan lokal yang emang, oh saya cuma beroperasi di kota Jogja aja, oh atau saya cuma beroperasi di kota Makassar aja, seperti itu. Karena sekarang scale up, mereka nggak bisa scale ke sini. Karena mungkin foundernya mereka di sana, ataupun mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada di lokal sana. Tapi memang pemerintah kita itu pengen agar startup itu makin banyak, karena mereka memang butuh orang yang emang bisa membuat job. Harus ada pekerjaan yang bisa ditimbulkan dari setiap bisnis baru. Dan itu tujuan pemerintah adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dan ini jadi sebetulnya kayak mana ayam mana telur gitu. Karena secara aturan, startup ini kan sebetulnya kakinya banyak yang belum kuat. Mungkin banyak orang yang emang, oh saya keluar dari uang pribadi lah, pocket money lah, uang jajan sendiri lah gitu. Kadang-kadang kita baru memulai, kendala di kita itu sekarang adalah
regulasinya tuh banyak regulasi yang secara aturan tuh tidak memungkinkan gitu. Misalnya gini, dia belum profit tapi secara penggajian mau nggak mau harus ngikut undang-undang tenaga kerja. Dia belum ada modal, belum ada ini, harus membuat ke arah situ. Jadi akhirnya ini mana duluan yang mesti dilindungi nih? Pekerjaannya kah atau orang yang mau membuat usaha ini gitu? Karena kalau dibilang pekerjaannya yang mesti dilindungi harus. Tapi orang yang memang mau membuat usaha ini, apakah dia mendapatkan perlindungan juga? Tidak. Yang ada majelis perah. Baru memulai udah keluar uang buat ini. Baru mulai keluar uang itu. Makanya kalau mungkin kita lihat di internet banyak orang yang bilang, wah ini amplopnya banyak banget ya, minta THR, minta ini segala macam gitu. Ini belum resminya resminya lebih gede lagi gitu kondisinya. Nah itu yang membuat secara iklim kita agak sulit ya kalau mau nilai, harus membuat peluang baru, harus membuat lapangan pekerjaan baru. Tapi ya kalau ditanyain bisa apa tidak membuat, bisa, asalkan itu dipermudah. Oke, sepertinya dari jawaban Mas Randy dan juga Mas Sunil ada mulai kesamaan nih Mbak Pandu ya. Benang merahnya ada gitu. Benang merahnya ada. Tinggal tambahin benang putih. Merah putih Merah jadi putih Indonesia jadi. jadi. Jadi amplopnya banyak banget ya Mas Randy yang harus dikeluarkan oleh pengusaha. Kita juga mencatat bahwa sampai dengan November 2024 sedikitnya 10 startup gede itu harus gulung tikar. Nah, saya sendiri punya sebetulnya teman yang cukup dekat dan dia sampai harus berhutang banyak sekali karena startupnya hancur. Sebenarnya startupnya trading startup waktu itu, ya. Tapi harus hancur lebur dan dia harus banyak berhutang. Nah ini mungkin boleh nggak dari Mas Sunil sedikit aja addressing mungkin seseorang yang sedang sekarang mencoba bikin startup, gimana gitu, mereka harus apa dulu? Tadi sudah disebutkan sedikit, tapi boleh nggak diterusin lagi gitu, sehingga mereka punya bayangan gitu Mas Sunil ya. Kalau diterusin kan cuma ada dua, belok atau nabrak. Senang banget ini. Jadi pilih yang mana, mau belok atau mau nabrak gitu. Jadi memang saya sendiri sekarang, saya kasih contoh, saya sendiri sekarang bekerja sebagai profesional. Tapi saya juga punya entrepreneurial journey, di mana saya juga punya usaha. Jadi saya statusnya bekerja nih. Tapi saya juga punya entrepreneurship, di mana saya bangun usaha media misalnya. Tapi selain itu saya juga solopreneurship. Nah pertanyaannya kenapa Sunil melakukan 3 hal itu? Karena Sunil bukan mau masuk ke ranah venture dulu. Sunil mau masuk ke ranah self-sustaining. Misalnya gitu. Artinya, okay, you have the intelligence, you have the know-how, you bisa kok. Jadi banyak teman-teman yang memang lagi striving di dunia startup, di dunia tech, it's no problem. Karena entrepreneurship itu it's a lonely road. Yeah, it's a lonely road. Jadi hanya orang tersebut yang percaya sama visinya, percaya sama goalnya. Nah, dalam konteks itu, dalam konteks keyakinan itu, apakah dia bakal melewati banyak rintangan? Yes. Apakah dia akan menemukan banyak behavior shift karena perubahan terjadi sangat cepat, apalagi dengan entering levelnya AI segala dan sebagainya. Good and bad things are going to come. Tapi in that process, kuncinya seorang entrepreneur itu adalah dia harus punya yang namanya survival skill. Karena survival skill keeps you going. Dan kita juga harus realistik, kita harus sangat sadar Indonesia itu circular, community based. Ya kan? Sekarang misalnya kita ambil case study misalnya teknologi transportation. Udah keluar, oke. Tadinya ada 3 brand, ada Uber, ada Grab, ada Gojek. Now it's left with Gojek and Grab. Soon maybe it's gonna merge, we don't know, right? Tapi abis you merge, are you standardizing it for the whole nation or only for Jawa? Ya kan? So if you are doing it for the whole nation, berarti the government should support dong. You all of us use this tool. You all of us use teknologi ini. Ya kan? Berarti ada stakeholder yang ikut bantu, ya nggak? Nah, di situ bisa dibilang ada peranan pemerintah bukan hanya sebagai policy maker, tapi juga establishing the ecosystem. Establishing, lu bikin gardennya dong buat para tech startup, lu bikin mereka ruang mereka bisa breathe, mereka bisa innovate,
mereka bisa lakukan research, karena startup is about experimenting. Iya. Harus ada ruang gerak ya. Ya. Tapi kalau udah selevel Gojek, Tokopedia, it's not startup, it's business, it's company, it's already corporate, gitu kan. Jadi kalau startup ya, within the first 5 years, you are figuring out the right formula. Tapi after that, you're not in the figuring out mode, you are in the accelerating mode, you are in the scaling mode, Oke. gitu. Does that Menurut answer? Ya, dari Mas Randy tadi saya sebetulnya udah baca riwayatnya Pak Mas Sunil nih ya, riwayat entrepreneurnya Mas Sunil. Jadi ya we have the word dari Mas Randy, kita juga sudah ngerti riwayat ininya ya. So gimana pandangannya? Ini panjang sebenarnya. Jadi sesi curcol ya. Ya benar sih. Kita ini kan posisinya emang secara entrepreneurial ini kita tuh nggak tahu di depan tuh ada apa. Ya pilihannya maju terus. Iya. Kalau nggak belok sedikit baru maju lagi. Iya. Sama kayak kita nyetir lah. Pengemudi itu kadang-kadang nggak tahu di depan, ada orang rem dadak ya kita mesti ngerem juga. Entrepreneurial seperti itu posisinya. Kita ada perubahan-perubahan seperti kayak sekarang ada generative AI, kemudian juga nggak hanya generative AI ya, banyak AI yang sudah bisa bantu untuk productivity juga ya seperti itu. Bahkan sekarang kalau gue kasih bocoran gitu ya, tadi Sunil ngomongin data center Indonesia ini banyak baru yang bertumbuhan dan isinya itu adalah dari China company bikin di Indo untuk naro AI-nya untuk dijual ke US. Karena mereka nggak bisa direct jualan ke US seperti itu. Jadi ini hal yang menarik sebetulnya gitu. Kok orang nanya kok Indonesia kok kayaknya bikin apa? Kita punya lahan yang memang luar biasa besar Indonesia ini. Power kita masih banyak, SDM kita juga melimpah. Tapi kenapa kita nggak bisa untuk saling komunikasi? Sunil tadi bilang bahwa emang kita memang community yang memang sekuler, segregasi semua, terpisah-pisah. Nah sekarang ini maunya gimana? Pemerintah sendiri sebenarnya kalau saya lihat belakangan ini, itu sudah banyak yang memberikan ruangan. Minimal ruangan untuk pertemuan lah. Space. Kayak kemarin kami bikin acara juga di Bandung, kita minjem ruangan pemerintah. Kita undang ada sekitar 10 komunitas yang ada di kota Bandung, kita ajakin ketemuan sama-sama. Misinya kita cuma satu, please tolong kalian bawa kartu nama, kalian kenalan satu sama lain, sebelah-sebelahan, minimal kalian tahu tetangga kalian itu punya potensi apa. Karena saya pribadi, saya ngomongin, sekarang saya banyak di Bandung gitu ya, saya mau coba untuk mau lihat apa sih yang bisa saya lakukan di situ. Yang saya coba lakukan adalah gimana sih caranya orang-orang yang belum pada kenal ini, saling mengenal dan tahu potensi masing-masing. Kira-kira bisa terjadi bisnis nggak di situ? Karena harapannya yang bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia ke depannya adalah bagaimana orang-orang lokal ini mau untuk saling kerjasama gitu. Kalau orang-orang lokal ini nggak pada kerjasama, dia mau going ke nasional agak repot gitu kondisinya gitu. Karena kalau nggak kita yang belanja siapa lagi gitu kan gitu. Itu tadi menarik kan, yang soal AI yang di Indonesia data centernya dibangun sama China. Yes. Oke. Banyak perusahahan Itu dari bocoran. Jadi Itu bocoran aja ini. Bocoran. Ini udah live nih. Bocoran berarti bisa yes, bisa no. Bisa ya, bisa no. Iya. Oke. Tapi soal AI, ya itu tadi yang soal solopreneurship, basically itu jadi di-enable banget kan dengan bantuan AI itu. Yes. Banyak, ini aku ada insight juga, ada cerita bocoran ya. Jadi dari teman aku, Bocor halus ya. dari teman aku yang VC, dia bilang kayaknya sekarang rada-rada susah untuk VC juga karena banyak sekali solopreneur yang nggak butuh dana, dia pengen the 100% of the company itu punya dia, gitu basically. Ini contoh salah satu solopreneur yang sukses tuh orang yang Notion yang bikin Notion, kan dia bikin, kemudian dia terus dia gagal awalnya. Udah cukup lama dia gagal, kemudian dia pergi ke Jepang, dia bertapa, dia cuma makan ramen selama 1 tahun, kemudian Notion yang sekarang itu keluar, sekarang di mana-mana pada pakai Notion. Aku cuma kepikirannya kayak ya gini, this is actually a huge opportunity, tapi mungkin ekosistem startup kita gitu, karena kan gue juga orang startup gitu basically kan gitu, ini ekosistem startup kita harus diubah seperti apa untuk para solopreneur ini. Oke, kalau menurut gue sebenarnya simple sih. Lu beli sama temen lu nggak gitu? Kalau gue tahu lu belanja sama gue nih misalnya gitu, itu udah bikin satu transaksi ekonomi di situ. Gue beli sama dia, itu udah naikin kegiatan lagi. Dia beli sama mbaknya nanti jadi ekonomi. Sebenarnya ekonomi itu kan circular sebetulnya.
Nah, kalau kita mau pada saling beli satu sama lain, itu muter uangnya. Minimal mungkin belum muter secara nasional ya, tapi paling nggak di circle-nya kita itu yang mungkin tadinya nggak ada transaksi ataupun emang diam-diam aja gitu, itu jadi transaksi gitu. Itu yang sebenarnya kita butuhin sebenarnya gitu. Paling nggak dengan saling percaya bahwa emang produk lu bagus nih, gue pakai ya gitu. Oh, gue butuh bantuan lu nih. Kalau gue mungkin pakai supplier yang lama atau apa, agak susah ya kalau gue minta custom, tapi gue bisa minta custom sama lu kayak gini. Itu jadi satu nilai lebih gitu. Itu yang kita butuhin sebenarnya dalam kondisi seperti ini gitu. Andai kata networking juga ya. Ya. Kembali ke yang tadi juga seperti. Kalau gue ngelihat sebenarnya yang perlu diciptakan itu adalah gimana bisa menarasikan dengan baik pentingnya kolaboratif centric dan consumer centric. Karena sekarang problemnya begini. Kalau Sunil ngelihat ketemu teman-teman yang kadang-kadang kita mentoring gitu, mereka masuk di ideation mode. Mereka itu masih self-centered, masih idealism, masih punya ideologinya dia, dunianya dia, asumsinya dia. Jadi bukan data centric, bukan consumer centric, bukan collaborative centric. Sekarang eranya itu lagi move very fast. Yep. Tapi there is a challenge. Everybody itu dipaksa, you have to have personal branding, you have to start selling yourself, you have to, dan sebagainya. Then you start slowly and gradually faking it. Because disuruh cepet. Disuruh. Jadi sebenarnya bukan literally cepet, tapi dengan asumsi kalau nggak ketinggalan. Whereas opportunity itu nggak ada yang soal ketinggalan. It's about momentum. Yep. Orang tuh sukses gagal itu cuma di momentum. Ada orang yang berusaha, kerja keras, cerdas, smart, tapi 20 tahun kagak pecah-pecah. Tapi ada yang begitu masuk at the right time, dia pecah, ledak. Tapi dia bisa juga nggak bisa sustain that success, collapse. Yang penting dia tetap nyoba kan, biasanya tetap jadi terus. Ada yang akhirnya dapat chance dan dia bisa stand by survive karena dia udah punya foundation. Ada yang buru-buru dapat tapi nggak lama. Ada. Ya. Ada. Jadi gimana meminimalisasi ini semua? Berarti harus ada komite yang membangun sebuah narasi, yang menyebarkan narasi itu, membangun sebuah blueprint. You must have read the book. I forgot the author, The Startup Manual. One of the best books in my personal opinion. Tapi versi Indonesia dong, sesuai dengan Indonesia punya people, Indonesia punya landscape. Bikinlah dengan begini banyak. I would call out to Nadim, please write down your experience. I would Nggak call harus dari out pemerintah, to, ya, harus dari- I would ya. call out to the, siapa tuh yang Tokopedia sama namanya? William. I would call out William. Hey, bro, make a book about your whole journey and these people yang udah unicorn, yang udah experience. Yeah. Please pour out some narration, pour out some important points so that the young upcoming startups learn, their learning curves become shorter gitu. Itu yang penting ya menurut gue. Contributionnya dari situ selain dari pemerintah. Gue waktu dulu di Amerika sama di Portugal ada beberapa kali lihat hacker house. Dan di sana itu kayak benar-benar hacker house ini masing-masing like ada 20 orang, 20 perusahaan basically. So, semuanya solopreneur working together yang tadi itu bikin network seperti itu. Di Indonesia ada nggak sih sebenarnya? Ini pertanyaan jujur nih karena aku nggak terlalu aktif di sini kan gitu. Di Indonesia ada nggak yang seperti itu? Hacker house atau maker house? Kalau di Jakarta nggak pernah dengar, tapi kalau kayak di Bandung, Jogja, they must have. Cuman how effective, I don't know. Ya, kebanyakan akhirnya cuma jadi coworking space kan. Iya. Iya. Kalau di Bandung sendiri sih, gue nggak pernah lihat secara detail ya. Tapi kalau community itu di Bandung banyak. Di Bandung itu ada Startup Bandung, ada Bandung Dev, ada WordPress Bandung, ada PHP Bandung. Dan itu cukup aktif mereka. Tapi secara geraknya gimana, gue nggak terlalu detail ke situ ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk problem solving, karena gue sendiri cukup dekat dengan teman-teman di Startup Bandung gitu ya. Banyak dari kita tuh yang memang kayak discuss satu sama lain, gue ada problem ini, gue ada problem ini itu ya.
biasanya offline sih mereka diskusinya gitu. Self-supporting ecosystem. Iya, supporting gitu. Kalau hal yang paling kita biasanya sih kalau kita menyarukan acara-acara keluh kesah seperti itu, kita nyate bareng tuh. Sate kambing gitu ya. Oh, ada acara kambing, berarti ada yang mau ngobrol sesuatu nih biasanya. Entar cerita tuh, ada cerita apa-apa di belakang layar. Oh, solvingnya itu gini. Jadi memang sebetulnya manajemen di Indonesia ini dibilang nggak ada bukunya. Dan bukunya kita itu ya nggak bisa kita ngomong belajar dari luar negeri. Kadang-kadang problemnya kita itu agak unik gitu. Indonesia ini kan bangsanya banyak banget gitu kondisinya. Dan culture-nya itu juga beda-beda. Customer behavior-nya juga beda-beda. Jadi ketika kita mau ada masalah di Indonesia, nggak bisa kita harus berkiblat sama buku yang di luar. Problem solving-nya harus kita ketemu ya memang orang-orang yang emang di lapangan sendiri. Di lapangannya gimana sih gitu kan kondisinya. Contoh kayak ada teman-teman mungkin ada yang pernah ngalamin, gue bingung nih customer nggak bayar atau kalau nggak nagihnya tuh gimana. Cara nagih aja kondisinya itu beda-beda gitu. Dan di Indonesia gue bilang, mungkin lu cara nagih lu salah kali. Paling gampang apa? Ya lu ajak makan aja. Ngobrol aja dulu gitu. Jadi kita nggak ngomongin utang, nggak ngomongin apa. Dari situ bisa kita ngomong, gue ngerti masalah lu apa. Ya bisa jadi kadang-kadang gini, problemnya adalah kita nggak mau ngobrol aja. Problemnya kita nggak mau discuss gitu. Dan ketika kita discuss, ternyata solvingnya gini ya gitu. Nah, Indonesia ini unik sebenarnya gitu. Bukan buku ya. Tapi bukan buku, lebih ke University of Life, arah, ya? iya betul, lebih ke arah kita gimana cara kita ngobrol, sharing pengalaman. Di situ banyak problem solving gitu. Nah, imagine itu dibukukan. Every 10 years dibukukan. Terupdate kan minimal. At least 20-30% people will be helped. Itu menarik banget. Ya, oke. Mungkin abis ini kita bikin buku. Seru juga. Atau bikin pertemuannya. Oke. Tapi ini aku juga mungkin beberapa concern ini tentunya aku lihat di luar sana banyak sekali developer. Nah ini bukan entrepreneurnya, tapi developernya yang dulunya mungkin mereka akan kerja di keywords gitu misalnya gitu. Technical people lah, bukan cuma developer, infrastructure people juga segala macam. Itu keluar semua. Jadi maksudnya either kalau dulu kan hanya antara startup sama corporate kan. Kalau sekarang startup kita versus startup luar. Banyak yang keluar, which is sebenarnya kalau di luar sana, we know orang Indonesia ini murah dan lumayan pintar gitu sebenarnya gitu. Tapi kenapa nggak pada kerja di Indonesia? A lot of my friends have already left the building gitu. Jadi itu gimana itu cara? mungkin susah dijawabnya. Tapi what do you think about that? Sebenarnya simple sih. I believe that there are two types of people. One is having high confidence. Dia merasa that I deserve strong value, I deserve bigger value, and the companies here can't afford me. Ada yang kayak gitu memang. So dia coba di luar dan dia dapat. So God bless him or God bless her gitu. Ada lagi yang not so confident. Dia lebih prefer to work for Indonesian companies. Dia lebih feel comfortable. Juga nggak ada masalah. The key is about orang moving to luar negeri. Buat gue pribadi, it's good. Over a period of 2, 3 years, 5 years, it's good. Because mereka akan, orang-orang ini akan punya standard yang lebih tinggi. So when they come back, when they wanna contribute, itu keren. Jadi gue support banget kalau orang-orang mau dapat job di luar silakan gitu. And Indonesia is di sini underline-nya gue ya. Indonesia is a beautiful country, nobody will forget. Jadi lu boleh pergi kemana, you will finally come back and do something for Indonesia. Segitu magnetiknya Indonesia. Jadi kalau mau pakai makanannya, makanya hashtagnya kabur dulu aja, bukan kabur selamanya. Iya, kan? Balik lagi yang sempat heboh. Kabur dulu tuh go take a refreshment, come back. You will do something. Ini Indonesia is a beautiful country, beautiful magnet, beautiful people. Lu nggak akan bisa ketemu keenakan di sini tuh di dunia di bagian manapun. Cuman dari skala economical aspect, dari skala political condition dan sebagainya, memang kadang-kadang kalau lagi challenging ya ada yang kegoyang, ada yang punya faith. No, I'm gonna be here. I'm gonna be part of it. Ada. So, I think it's free for people. Orang semua bebas melakukan apapun, but I believe eventually they will do something for this country. Setuju. Jadi orang pasti bakal balik lagi sih sebetulnya gitu. Ibaratnya kalau kita ini kan karena memang kita tinggal di ring of fire ya.
banyak gempanya nih. Gempanya bukan hanya gempa fisik, tapi gempa ekonomi juga di kita gitu ya. Mental bro. Mental juga nih gitu. Tiap hari nih berita kan ada yang berita positif, tiba-tiba berita negatif. Ya Indonesia ini emang harus siap lah gitu kondisinya. Tapi kalau gue percaya sih posisinya memang orang-orang kita sekarang lagi mencari keseimbangan baru lah di sini. Nanti juga dia bakal akan balik lagi. Entah mungkin 5 tahun, entah mungkin 3 tahun. Ya mereka akan pasti bakal kembali lagi. Karena Indonesia beautiful country, semua orang ya pengennya ada sesuatu di sini lebih baik gitu. Amen. Kalau misalnya gini, jadi ada satu ya, ini mungkin lebih ke arah sci-fi dikit gitu, yang aku mau bawa. The singularity seems to be coming. Kita bicara AI, kita nggak usah sampai singularity-nya dulu deh. Banyak yang ke-disrupt. Jadi ada waktu itu ada salah satu bank yang bilang dia bakal fire 4.000 karyawannya seluruh dunia, gitu kan. Karena tidak bisa mengubah role-nya, menyesuaikan ulang role-nya untuk AI. Nah, kalau kita bicara soal tadi kita bicara orang yang mau mulai sebuah startup baru. Startup yang existing gimana? Banyak yang terdisrupt dan banyak yang terdisrupt nggak? Bagaimana caranya untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang? Oke, jadi ngomongnya bisnis yang udah existing ya. Bisnis existing kita, yang terdisrupt oleh ChatGPT dan segala macam. Quora aja terdisrupt loh. Betul. Sebetulnya kita juga kemarin ada disrupt gede ya waktu COVID ya gitu ya. Orang invest gede-gedean dibikin building, tiba-tiba yang tadinya orang pada kerja ke office tiba-tiba kosong buildingnya. Mungkin dekat sini juga ada bangunan cukup besar di dekatnya Bundaran HI itu dulu ada dua gedung kembar yang emang cukup banyak karyawannya. Sekarang cuma tinggal mungkin 1 atau 2 atau 3 lantai mungkin gitu yang terisi. Satu bangunannya kosong gitu. Jadi memang disrupt ini pasti akan ada terus gitu. Dan memang teknologi kita kan memang berkembang terus ya. Yang tadinya mungkin dulu semuanya kita manual, tiba-tiba komputerisasi, kemudian komputerisasi bikin lebih mudah dengan adanya internet. Adanya internet orang bisa kerja dari mana-mana. Jadi orang tidak terikat pada satu lokasi lagi gitu. Dan di bisnis sendiri AI akan menjadi hal yang seperti itu lagi gitu. Mungkin banyak pekerjaan yang tadinya harusnya dikerjakan 3, 4, 5 orang. Ya tadi kayak kita tadi discuss juga di awal sebelum acara ini kita ngomongin programmer aja gitu ya. Yang tadinya mereka mungkin kayak tim gue dulu mungkin ada 12 orang, sekarang cuma tinggal 4 orang gitu. Kenapa gitu? Karena emang lebih cepat juga gitu. Gue ngapain harus gaji banyak orang nih gitu kan. Dari sisi pengusaha seperti itu gitu. Tapi dari sisi pekerjanya juga, wah saya juga bisa lebih efisien. Yang tadinya saya perlu waktu 1 bulan, saya perlu waktu 1 minggu udah selesai mungkin pekerjaan saya. Saya masih bisa mengerjakan pekerjaan lain gitu. Ya. Ren, kalau dirimu sepertinya kedengerannya ya, kamu terdisruptnya jadi lebih baik kalau dengan adanya AI dong. Maksudnya jadi lebih murah kan biaya operasinya dan segala macam. Enggak juga, karena kita tetap bayar license kan, ada kenaikan biaya pekerja, kenaikan lain-lain. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak jauh beda lah. Tapi secara pekerjaan yang tadi mungkin kita bekerjaan perlu 2 bulan, bisa jadi 1 bulan. Jadi secara waktu lebih hemat nih di sini. Cuman memang minusnya adalah karena AI ini cepat ya gitu ya. Jadi consumer behavior-nya juga berubah. Jadi kadang-kadang kita yang punya asumsi bahwa memang hal ini bisa kita lakukan sekarang, ternyata udah lewat masanya. Makanya kita harus terus update-nya lebih cepat lagi. Nah untuk ngejar tadi percepatan ini, kalau kita nggak ada AI, kita setengah mati ngubernya gitu. Karena customer behavior-nya itu udah bukan hitungan ekspektasinya ya, ekspektasi kan iya, ekspektasi customer lebih tinggi dan juga perubahannya itu udah nggak kayak dulu mungkin kita perlu waktu 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Sekarang hitungannya minggu tuh customer udah berubah lagi. Jadi benar-benar PR banget nih kalau kita mau tahu penggunanya ini kayak gimana gitu. Bisa jadi minggu ini kita keluarin satu produk ataupun satu metode yang kita anggap bagus, minggu depan udah nggak valid lagi. Seperti itu. Harus benar-benar cepat banget dan ngelihatnya juga harus lebih detail gitu. Jadi mungkin buat entrepreneurial, orang-orang entrepreneur yang emang tadinya nggak terlalu detail gitu ya, mereka banyak kan mungkin lebih satet. Nah sekarang harus kita harus ngeliatin detail dulu. Ini jalan nggak? Kita harus prepare lagi nih. Ada apa lagi yang baru? Gitu. Seperti itu. Sunil pengen ngomong nih. Yeah, what he said is right. I'm just concluding aja. Basically tadinya ada digital economy, dan creators economy. Dan attention economy. Okay. For entrepreneurs, it's an amazing time because kita bisa dynamic. Kita bisa mainin cost efficiency, time efficiency. Kita bisa ngomongin bahkan innovation atau people efficiency. Kita bisa ngomong. For employees juga amazing. Tinggal
can they cope up with multi skills or not? Are they generalists or are they specialists? Kalau they are generalists, opportunities everywhere. If they're specialists, money is looking for them, bukan they looking for money. Because day by day specialist, tapi specialist yang di teknologi terbaru. Kalau specialist di teknologi Itu yang 20 years, itu absolute. Ya kan? Absolut. Jadi ya isunya di situ ya, sebenarnya banyak startup yang di luar sana kayak misalnya the big data startups dan segala macam kan gitu. Itu banyak yang tergantikan sama bukan I know ChatGPT sekarang memang Gen AI, tapi selain itu juga dia kan bisa langsung misalnya analisis coding, misalnya riset bisa. Ada beberapa hal yang mungkin concerning untuk mereka, untuk teman-teman yang nonton hari ini, itu jadi basically harus bisa upskill atau reskill atau gitu. Yes. As simple as an accountant, as simple as seorang akuntan yang udah kerja 20 tahun, kalau dia bisa membukukan, memvideokan pengalaman dia, dan dia bisa jadikan itu produk digital, dan dia bisa jual, it's a new source of income, it's a revenue stream. Jadi sekarang setiap orang tuh udah bisa meng-create RS, revenue stream, dengan adanya teknologi. AI is helping them. Cuman yang I punya concern, Sunil's personal concern, is jangan sampai I nggak takut AI think like human. I'm scared if manusia think like AI. Gimana tuh maksudnya? Ya kan AI disuruh-suruh, manusia disuruh-suruh jadinya kan. Okay. Gitu. Jadi kalau AI think like manusia is okay, you're learning and you're helping us. But if we start thinking like AI, it's dangerous because we are trusting things without knowing. Karena kita tuh punya yang namanya insting. AI nggak punya yang namanya insting. Ada peribahasa sebenarnya. A machine cannot be responsible for anything. Exactly. Kita bisa nyuruh dia ngapain, tapi dia nggak bisa responsible. Yeah, gitu. yes. Jadi harus tetap ada orang ya di situ. Yeah. Tapi mungkin juga nggak semua orang melakukan mengikuti peribahasa itu ya guys. Gimana ya? Kalau kita bicara soal capitalist system segala macam, ya apalagi aku di crypto kan gitu. Sekarang banyak sekali nih sekarang yang kayak basically cuma pakai, nggak usah pakai AI yang terlalu pinter lah gitu, pakai bot untuk bikin pump and dump gitu, tinggal bikin ini aja, tinggal bikin Twitter account gitu, terus habis itu connect sama pump fund pakai API gitu segala macam, ada paid grupnya apa segala macam, itu terus tiba-tiba aja dia ada yang naik gitu, ada token-token konyol yang cuma dia dapat dari meme di Twitter gitu, botnya juga nggak pinter-pinter amat gitu. Dan makin pinter tapi masalahnya gitu. Jadi sekarang what do you think? I know you said like ada kekhawatiran di situ kan, jangan sampai orang kerja untuk AI. Faktanya sih sebenarnya di meme coin banyak yang sekarang orang kerja dalam tanda kutip untuk AI. Ya, makanya kan you are utilizing AI to help you grow faster, do things faster, do things efficient, atau you are depending on AI, and if that AI becomes your master, I actually wrote an article that I sent you. Yeah. That if you allow technology to be your master, then it's a doomsday. But when you say singularity is coming, and that's gonna happen eventually, there will be two separate worlds. There will be a world that believes that technology is my master, and there will be a world that believes that I am the master of technology. Kita harus yang kedua. Iya. So, gue sangat khawatir dengan begitu banyak narasi kayak segala sesuatu bisa dilakukan lewat ChatGPT. Hello, you cannot do that, ya kan? You need to use your critical thinking. You cannot just make a report. I recently I met an HR. Dia bilang gue sort out job applicants, and then gue sort around 20 people. And then I give them questions to answer. 19 out of 20 used GPT. I said, how did you know? They bilang the answer is similar. Yeah. So dia tuh, jadi the power of thinking, ini AI lagi bikin lu jadi tambah bego supaya nggak mikir, atau justru AI lagi kasih lu data baru biar lu lebih enrich in decision making. Yang kedua harusnya kan? Harusnya yang kedua. Iya. Ini arms race nggak guys? Like basically, obviously everything is an arms race. Tapi kalau untuk ini kan sebenarnya kita like manusia versus machine for once. Nah sekarang mesinnya masih masih true people gitu. Tapi is it an arms race?
kita buru-buruan gitu. Yang HR tadi deh contohnya gitu. Sekarang kan memang dibantu sama AI juga HR. HR dibantu AI, orang bikin CV pakai AI gitu. Yeah. basically, kan. It's good. It's good. AI is very good in structuring, very good. Mungkin kita manusia males, time consuming. Nah ini maksudnya. Pertama males, udah gitu time consuming. Berarti sesuatu yang time consuming bisa lu pakai teknologi supaya make it cepet. Ya kan? Lebih rapi, bikin reportingnya bagus, bikin struktur paragrafnya bagus, dan sebagainya. But before I answer further, can I just jump in a small philosophical joke? Boleh. Seinfeld pernah ngomong that this world was created with people where we can talk human language. Things didn't work out. Now there is AI. Human language didn't work out. So now we are talking to AI. If you understand the meaning of that, means that we can't connect to each other yet. And now we are connecting to machines. That's bizarre. Ya. Ada cerita ya, kita zaman dulu kan juga soal social media. Waktu kita kan basically generasi terakhir yang masih ada waktu di mana kita tidak kenal social media. Ya, kita kalau ngobrol langsung gitu ketemuan gitu. Sekarang lebih banyak ngobrol di social media kita kan, gitu. Dan itu gampang sekali diemulasi oleh AI. Gitu. So aku cuma kepikiran gitu. Kalau menurut teman-teman nih, bidang apa, industrial boleh apapun itu gitu, yang lebih AI proof daripada yang lain. Ya, ketemuan-ketemuan sebenarnya yang nggak bisa digantikan sama AI ya gitu ya. Kayak apa yang kemarin Keywords coba lakukan itu kita ngubungin banyak-banyak komunitas untuk datang, untuk saling berkomunikasi, dan itu tidak menggunakan sosial media. Dan kami sendiri percaya, meskipun udah 20 tahun di dalam industri online gitu, kita percaya core bisnisnya online ini adalah offline. Dan kalau kita tidak melakukan banyak hal offline, online ini nggak akan jalan. Dan ini gue pribadi ngelihat ini kayak kembali kayak ke tahun-tahun mungkin 2002, 2003 ya. Waktu itu kita baru recovery pasca dot-com bubbling. Ingat nggak dot-com bubble gitu ya? Waktu itu orang-orang, udahlah gue nggak mau bisnis internet lah gitu. Terus kita juga pernah ngalamin waktu itu sekitar tahun 2008, 2009 waktu itu juga kalau nggak salah di US lagi resesi waktu itu, di kita juga kena sebetulnya di .com kita kan juga kena gitu. Dan kayaknya gue pikir gitu ya, kalau misalnya emang back to offline, banyak hal yang memang bisa tidak dilakukan oleh AI, tidak bisa dilakukan oleh AI, bisa dilakukan oleh manusia, dan memang tatap muka seperti itu. Dan banyak ternyata memang gue perhatiin dengan banyak bertemunya orang-orang, kayak kita ketemuan sekarang nih gitu, banyak hal yang mungkin pengetahuan gue kayak gini gue nggak pernah dapet nih. Mungkin gue nanya sama AI juga jawabannya gitu-gitu aja, tapi ketika gue nanya sama lo, wise-nya Pandu nih tentang kripto gitu ya, buat gue, ini lebih dipercaya sumbernya. Gue akan percaya sama lo dibandingkan percaya sama GPT gitu, karena gue tahu lo kayak gimana, credible-nya gimana gitu. Dan GPT gue mungkin lihatnya kayak, ya udah itu kayak mungkin dia summarize dari internet aja gitu kondisinya, dan itu belum tentu benar gitu kondisinya. Dan memang knowledge wise seperti ini yang memang kita harus dapetin dengan cara apa ya, manusia dia harus sering kumpul sebenarnya gitu, harus sering discuss. Ya kalau di Bandung sendiri, tim teman-teman startup Bandung mungkin tiap sebulan 2 kali ada ketemuan seperti itu. Jadi kita dapetin wise-nya dari masing-masing company. Gue ada masalah ini minggu ini nih, atau ada cerita apa, masalah apa, dan di situ kita problem solving. Dan tentunya kita akan jadi lebih pintar kalau kita banyak problem solving, kira-kira seperti itu gitu. Ketemuan, problem solving bersama, melihat ini beneran orang, bukan buat ya. Yes, dan itu yang makan dibilang masih AI proof ya di situ gitu kondisinya. Okay. Sunil, I'll let you have the last word. I agree with him. That's my last word. Okay. Ada tambahan mungkin dari Okay, basically kalau we go back to tadi kita bahas 3 different layers. Kita ngebahas tentang investment for startups. There is still a room there. There is a lot of homework to be done because the damage is quite. Intinya begini, fixing a reputation can take ages, but if you do it right, it can also happen fast. But you need to be foolproof, kerja keras banget gitu. All stake, government, private stakes, individuals.
That's one. Number two, we are talking about entrepreneurial life. Ya, menurut gua kalau entrepreneurial life, I think everybody knows that sekarang tuh zamannya udah moving very fast. Consumer shopping has shifted, live commerce is up, offline commerce is down. It's massive. It's massive. Dulu orang bilang we will buy clothes. Nggak ada yang bakal beli online karena orang harus coba. Yeah. Today it's shifting, right? So berarti anything can shift, anything can change. Jadi don't always stuck with the belief, ini mah nggak mungkin. Itu udah nggak. Jadi yang mungkin adalah focus on your personal survival dulu before you strive higher gitu kan. Yang ketiga, use AI wisely. Be the master of it, don't be the slave of it. Itu dari gue. Amazing. Kita sudah bicara mengenai banyak sekali hal hari ini. Diskusi kita yang utama tentunya berhubungan dengan startup dan teknologi. Bagaimana untuk seorang Elon Musk yang seorang warga Indonesia yang ingin menjadi Elon Musk selanjutnya bisa membuat technology company gitu. Tadi kita bicara mengenai solopreneurship, kita bicara mengenai bagaimana cara membangun komunitas, ada networknya di sekitarnya, dan juga melakukan eksekusi dengan bantuan AI. Ini banyak sekali dan kayaknya nggak cukup satu episode, mungkin akan ada lanjutannya juga abis ini dengan teman-teman saya ini. Dari saya sekian dulu, saya pamit. Terima kasih. Ini adalah Bloomberg Tech News Podcast Technology.